Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Rafida dengan NIM akhir 140, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang sudah saya dapat dari 14 pertemuan pada matkul hukum dan masyarakat. Saya akan menjelaskan dari materi 1 hingga materi 14. Di sini saya menggunakan background kantor notaris karena saya di masa depan ingin menjadi seorang notaris. Pada materi pertama yaitu tentang hukum dan masyarakat atau bisa disebut dengan sosiologi hukum. Materi ini membahas bagaimana hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum terlahir dari nilai-nilai sosial, norma, dan kebiasaan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur perilaku individu agar terciptanya keteraturan, keadilan, dan ketentraman. Sosiologi hukum adalah pendekatan yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, bukan hanya teks hukum, tapi bagaimana hukum dijalankan di kehidupan nyata. Hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga sebagai dinamika sosial. Pada materi kedua yaitu hukum dan kenyataan masyarakat. Materi ini menyoroti ketimpangan antara hukum yang ideal, tertulis, dan realitas di lapangan. Hukum bisa saja sudah baik dalam teori, tetapi dalam praktik sering tidak efektif karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat, diskriminasi, atau aparat penegak hukum yang tidak netral. Contohnya adalah kasus ketidakadilan antara masyarakat miskin dan elit. Kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci utama agar hukum bisa berjalan sesuai cita-citanya, yakni melindungi dan menata kehidupan sosial. Pada materi ketiga yaitu membahas tentang yuridis empiris dan yuridis normatif, dua pendekatan utama dalam penelitian hukum. Yang pertama yaitu yuridis normatif, mempelajari hukum dari sisi teks sebagai undang-undang, putusan, atau doktrin. Yang kedua yaitu yuridis empiris, pada kenyataan hukum dalam masyarakat, bagaimana hukum dijalankan, bagaimana aparat bertindak, dan bagaimana masyarakat meresponnya. Keduanya penting. Pendekatan normatif memberi gambaran seharusnya, sedangkan empiris menunjukkan kenyataannya. Pada materi keempat yaitu tentang mazhab pemikiran hukum, positivisme. Mazhab ini memandang hukum sebagai aturan yang sah dan mengikat karena dibuat oleh lembaga resmi. Apa yang tertulis adalah hukum, terlepas dari adil atau tidaknya. Positivisme hukum menolak campur tangan moral atau nilai sosial. Pandangan ini banyak digunakan di sistem peradilan modern, tetapi sering dikritik karena tidak memperlihatkan nilai keadilan substantif. Pada materi kelima yaitu mazhab pemikiran hukum, yaitu sociological jurisprudence. Berbeda dari positivisme, mazhab ini itu menekankan pentingnya memperhatikan realitas sosial. Hukum harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Pandangan ini melihat bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan zaman dan tidak boleh hanya terpaku pada teks. Yang keenam yaitu living law dan utilitarianisme. Living law itu adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, meskipun tidak tertulis. Contohnya hukum adat dan kebiasaan lokal. Yang kedua yaitu utilitarianisme adalah aliran yang menilai hukum dari seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Hukum baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan dan kemanfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Pada materi ketujuh yaitu pemikiran Emile Durkheim dan Ibnu Khaldun. Durkheim menekankan bahwa hukum mencerminkan solidaritas masyarakat. Di masyarakat sederhana, hukum bersifat represif. Di masyarakat modern, hukum bersifat restitutif, yaitu memulihkan. Ibnu Khaldun mengembangkan teori asabiyah atau bisa disebut dengan solidaritas kelompok yang mempengaruhi kelahiran hukum. Bagi Ibnu Khaldun, hukum adalah produk budaya dan sejahtera yang bertujuan menjaga stabilitas dan keadilan. Pada materi ke-8 yaitu pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart. Weber ini membedakan antara 3 bentuk otoritas. Yang pertama yaitu tradisional, yang kedua karismatik, yang ketiga legal rasional, dan hukum modern lahir dari rasionalitas formal. Hart membedakan antara aturan primer yaitu mengatur tindakan dan sekunder mengatur bagaimana aturan dibuat dan ditegakkan. Selanjutnya yaitu materi ke-9 yaitu effectiveness of law, yaitu menjelaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada sejauh mana hukum dapat dijadikan dan ditaati oleh masyarakat.
Tidak semua aturan itu otomatis efektif. Hukum akan berhasil jika disusun dengan jelas, ditegakkan dengan konsisten, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Faktor budaya, ekonomi, dan integritas aparat sangat mempengaruhi efektivitas hukum ini. Pada materi ke-10, yaitu Law and Social Control. Hukum ini merupakan alat kontrol sosial, yaitu alat untuk mengatur perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Hukum berperan mencegah penyimpangan melalui sanksi dan pengawasan. Fungsi kontrol sosial ini penting untuk mencegah konflik, menjaga stabilitas, dan menegakkan norma sosial. Selanjutnya yaitu materi ke-11, yaitu legal pluralisme. Legal pluralisme ini hukum berarti dalam satu masyarakat bisa berlaku beberapa sistem hukum sekaligus. Misalnya hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Di Indonesia ini, hal ini itu nyata terlihat. Ada hukum nasional, hukum Islam dalam pengadilan agama, dan hukum adat di berbagai daerah. Pluralisme hukum mencerminkan keragaman budaya dan nilai dalam masyarakat. Pada materi ke-12 yaitu Progressive Law. Hukum progresif oleh Sabjito Raharjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan, bukan hanya pada teks undang-undang. Jika hukum tidak mampu mewujudkan keadilan, maka aparat dan hakim harus berani melampaui teks hukum demi kepentingan rakyat. Hukum progresif menolak pendekatan kaku. Pada materi ke-13 yaitu materi Social Legal Studies. Ini adalah pendekatan interdisipliner dalam studi hukum. Hukum tidak dipelajari secara terpisah, tetapi dilihat bersama faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Tujuannya itu adalah memahami hukum sebagai bagian dari struktur masyarakat yang kompleks dan dinamis. Pada materi terakhir, pada pertemuan ke-14 yaitu mengangkat tema pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan ini itu melihat bahwa hukum Islam itu tidak hanya dikaji dari sisi teks, tetapi juga dari konteks sosial umat Islam. Ini penting agar hukum Islam tetap relevan dan bisa menjawab tantangan pada zaman. Pendekatan ini membuka ruang bagi istihad sosial dan adaptasi terhadap kondisi masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.